Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022. Jadi seperti biasanya dalam satu video saya akan bahas 6 saham. Nanti untuk playlistnya ya, untuk video lainnya Anda bisa lihat di video deskripsi di bawah ini. Jadi saya mulai langsung dengan yang pertama adalah BNGA ya, saham Bank CIMB Niaga. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, sebentar saya pindahkan ke weekly chartnya di sini ya. Memang kalau secara mingguannya di sini dia sedang testing area supportnya kurang lebih sekitar area ini yang saya garisin di 960 ya. Jadi sempat di akhir Desember lalu dia sempat low-nya di 950 ya. Kalau kita perhatikan ini low-nya 950. Jadi untuk BNGA ini ya, ini cocok untuk bagi yang tipe suka untuk buy on weakness ya. Jadi yang berminat untuk buy on weakness ya di saham perbankan BNGA ini, menurut saya sih masih cukup menarik ya selama dia bertahan di atasnya 960 ya. Jadi stop lossnya bisa jadikan acuan 960 atau 950 low-nya di bulan Desember ini ya. Jadi mau buy sekarang silakan, target price-nya masih sekitar area 1095 sampai dengan 1100-an ya. Jadi masih memungkinkan ke sana dalam jangka waktu, mudah-mudahan ini dalam jangka waktu dekat ya, 1-2 minggu depan ya. Jadi cukup bersabar aja dulu karena dia masih cenderung sideways di bawah ya. Jadi mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas 1095. Kalau dia berhasil naik ke atas 1095, mau tambah lagi atau average up silakan. Target berikutnya masih memungkinkan di 1170 dan 1245 ya. Ini untuk weekly chartnya. Kemudian kalau kita perhatikan untuk daily chartnya di sini ya, untuk BNGA ya, memang di sini kelihatan ya, dia swing low-nya di 950. Jadi ini garis saya 950. Selama berada di atas 950 masih cukup bagus. Kalau yang buy sekarang pasang stop lossnya di 950, maksimum di 935 stop loss maksimum ya. Kalau mau buy sekarang boleh silakan. Kemudian buy-nya bertahap aja. Kalau dia berhasil naik ke atas 995 atau ke atas 1005 ya, boleh tambah lagi atau average up. Target price berikutnya di 1025. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1025, boleh tambah lagi, boleh ya. Target berikutnya di 1070 dan 1110. Jadi ini sudah saya gambarkan garis-garisnya untuk average up ya. Kalau dia berhasil naik lagi kita tambah lagi antara 1025 dan 1070 ya. Ini kan tengah-tengahnya kalau mau tambah lagi di 1045 ya. Jadi kita belinya bertahap aja karena kecenderungan dia masih cenderung sideways ya. Sidewaysnya dia itu di jalur downtrendnya ya. Jadi ini sudah saya gambarkan, ini kan jalurnya downtrend ya. Walaupun mungkin kalau kita lihat secara keseluruhan ya, dia masih cenderungnya masih cukup bagus sebenarnya ya. Ini kan cenderungnya dia bertahan di atasnya 950, apalagi di atas 935 masih cukup potensial. Ini khusus bagi yang berani atau berminat buy on weakness ya, begitu ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut ya. Yang penting itu kita sudah pasang stop loss ya, sudah ya, seperti itu, aman ya, seperti itu ya. Jangan lupa ya. Lebih cukup untuk BNGA. Berikutnya untuk PNBN ini kalau kita lihat dari weekly-nya ya, dia memang supportnya di sekitar area 725 ya. Di sini low-nya di area 720, tapi saya gambarkan di 725. Jadi selama bertahan di atasnya 725, menurut saya sih kalau mau spekulasi buy on weakness ya silakan ya, seperti itu ya. Selama dia bertahan di atas 725 atau pakai acuan 720 ya, swing low yang di sini ya. Jadi buy sekarang, stop loss-nya di 720. Ya seperti itu ya kalau mau buy ya. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Buy-nya bertahap aja. Kalau dia berhasil tembus higher high, naik ke atas 785, mau tambah lagi silakan ya. Target berikutnya di 850 dan 920. Jadi ini sudah saya gambarkan untuk support resistennya untuk mingguan atau weekly ya, seperti itu ya. Kemudian untuk dari daily chartnya, ini area buy weakness sudah saya gambarkan juga ya. Jadi selama dia bertahan di atas 735, kalau mau buy sekarang ini boleh-boleh saja. Ini kan sudah dekat ya. Stop lossnya di maksimum di 720 ya. Memang dia kecenderungan lesu di bawah ya. Mudah-mudahan dia bertahan di atasnya 735 ya. Jadi selama di atas 735 menurut saya sih masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 840 ya. Jadi targetnya kalau beli sekarang nanti naik lagi ke atas 775, kita tambah lagi naik ke atas 815, tambah lagi ya, target berikutnya di 840. Kalau dia berhasil naik ke atas 840, kemungkinan besar dia akan berusaha untuk naik ke target berikutnya di 885. Jadi 885 itu saya ambil dari ini ya, mundur ke belakang nih ya, ketika dia koreksi kemudian dia rebound. Di sini ada swing high di sini ya, sama swing high di sini kurang lebih ya. Kemudian kalau mundur ke belakang di sini ya, ini kurang lebih swing high di sini
kurang lebih berarti targetnya sekitar 885 ya, itu target terdekatnya, mudah-mudahan tercapai ya. Jadi kalau dari harga sekarang ke 755 ke 885 ya lumayan ya seperti itu ya profitnya ya. Ya mudah-mudahan aja lancar. Memang harus cukup bersabar ya. Kalau kita perhatikan di sini sebelumnya memang dia sempat naik, kemudian dia koreksi ya, sideways koreksi lagi, kemudian kalau dia berhasil rebound ya selama berada di atasnya 735, paling tidak lah 840 dikasih ya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja kali ini mengulang lagi seperti sebelumnya ya. Kurang lebih sih cukup ya. Untuk PNBN ini saya terus terang masih punya sahamnya ya. Memang saya sudah ada jual beberapa sebelumnya ya. Terus sebagian sudah saya jual karena kena stop loss saya ya. Jadi masih ada sisa terakhir ya. Itu masih ada di average saya, memang masih cukup tinggi. Average saya di 799 untuk PNBN ini ya. Karena saya percaya sih selama di atasnya 735 menurut saya sih masih ada potensial untuk breakout lagi ke atas 840 ya, dengan targetnya di 885 dan 920 untuk PNBN ya. Jadi mungkin sekarang masih lesu ya, mudah-mudahan aja kalau hasilnya full year-nya tahun 2021 bagus, apalagi kalau kuartal 1 nanti 2022 hasilnya bagus ya, mudah-mudahan dia berhasil rebound lagi ke atas 840 ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup lah ya. Oke, berikutnya untuk analisa saham mingguan untuk BJTM ya, Bank Jawa Timur ya, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Jadi kalau kita perhatikan weekly chartnya di sini ya, dia seringkali dalam 3 minggu terakhir ya, dia testing area 750 ya, bahkan sempat breakdown di bawah 750 ke 735 ya. Nah sekarang dia berusaha untuk naik lagi. Memang posisi seperti ini ya, ya kalau kita perhatikan ya, dia testing area supportnya 750 lagi ya. Tapi saya menariknya yang terakhir, saya lumayan belinya lumayan banyak ya terakhir ya di 750 ya. Saya yakin sih mudah-mudahan ya, kalau saya nggak salah ya, dalam waktu dekat harusnya dia masih bisa naik lagi ke paling tidak di 820 sampai dengan ya kalau dikasih ke 910 ya mudah-mudahan aja, amin ya. Jadi saya terus terang aja masih punya untuk BJTM ini. Sebenarnya saya juga punya posisi lama ya yang belum saya jual ya, walaupun saya pernah jual kemudian saya buyback kembali lah seperti itu ya. Jadi untuk BJTM ini memang saham favorit saya sudah sejak 3 tahun yang lalu ya. Jadi karena dividen yieldnya dia tinggi ya seperti itu ya, dan dia rajin bagi dividen. Menurut saya sih dia masih ada potensial ya. Jadi kalau mau buy sekarang, yang tipe yang suka buy on weakness ya, pasang aja stop lossnya di 730 ya. Selama berada di atas 730 menurut saya masih ada harapan ya untuk naik lagi ke atasnya 820 dengan targetnya di 910 ya seperti itu ya. Memang sebelumnya ya di sini di awal-awal tahun 2021 dia sempat naik tinggi ya, karena istilahnya dalam tanda petik ya dipom-pom salah satu influencer yang paling terkenal ya, seperti itu ya. Setelah itu kan dia koreksi lagi turun bawah ya salam ya, tapi nggak lama lagi dia berhasil naik ke 910. Menurut saya sih untuk BJTM ini untuk tahun ini ya, menurut saya masih ada potensial dalam tanda petik kejutan naik ke atas ya seperti itu ya. Jadi memang masih saya bersabar aja, karena kalau kita mundur ke belakang ya, di tahun 2021 dan 2020 ya, kita lihat di sini ya. Jadi setelah sebelumnya sebelum masa pandemi kan 2020 dia harganya kan paling tinggi di sini sekitar 710 ya, jadi itu ya. Kemudian dia cenderung koreksi, pandemi ya turun ya. Nah menariknya dia setelah pandemi berakhir ya, bukan berakhir ya, mulai membaik ya seperti itu ya. Jadi dia mulai naik ke atas, bahkan sempat naik tinggi ya. Dan kondisi sekarang itu di harga di atas 730 ya, dia sudah di atasnya dari tahun lalu ini ya, sebelum pandemi ya seperti itu ya. Jadi menurut saya sih selama di atas 730 masih cukup bagus ya seperti itu ya. Kalau mau buy on weakness, memang saham ini agak istilahnya lemot ya. Tapi saya sukanya untuk BJTM kalau saya taruh agak banyak di sini ya, memang saya taruh agak banyak ya, terus terang aja tidur nyenyak ya seperti itu ya, nggak akan khawatir ya sejauh ini ya. Mudah-mudahan aja selama nggak ada berita yang aneh-aneh ya, misalnya kasus hukum dan lain-lain ya, harusnya dia masih cukup bagus lah potensialnya. Kemudian dari daily chartnya target price terdekatnya kalau kita lihat resistennya di swing hanya di sini di 775 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 775, mau tambah lagi atau average up silakan ya. Target price berikutnya di 795 dan 820. Jadi masih cukup bagus lah. Memang di sini sideways ya. Cenderungan kadang-kadang kalau sideways dia breakdown support
ya kita jual dulu kalau dia sudah berhasil naik lagi atau rebound di support berikutnya ya. Ya silakan buyback ya seperti itu ya. Memang BCTM ini seringkali saya gunakan untuk trading ya. Dalam arti saya jual di 745 terus kemudian saya buyback di 740 ya seperti itu ya. Ini lumayan sering sih ya saya untuk BCTM ya. Tapi nggak semuanya ya, karena ada beberapa yang saya masih hold. Seringkali saya istilahnya saya dalam tanda petik mainkan ya atau ayun lah ya. Jual di 745, buyback di 740 ya seperti itu ya. Walaupun kelihatannya Bapak Sunar kalau jual di 745 belinya di 740 apa masih bisa untung ya atau cuan ya, karena kan itu tipis banget ya. Nah kalau sejauh ini ya memang masih bisa untung ya, karena untungnya bersihnya setelah potong komisi beli dan jual itu sekitar, kalau kita hitung di 0,15% ya belinya, fee-nya 0,25%, jualnya itu kalau kita beli di 740 jualnya di 745 untungnya masih 0,27% ya. Kalau dibilang sedikit banget ya, memang sedikit banget ya 0,27% ya, tapi kalau dalam waktu satu hari cuma ayun doang portofolio saya yang ada ya, ya menurut saya sih ya worth it lah seperti itu ya, karena minat saya memang untuk jangka panjang masih cukup meyakinkan ya. Apalagi kalau kita lihat bunga deposito ya sekarang sudah sudah jauh di bawahnya 5% ya untuk bank yang dalam petik, untuk bank-bank yang dalam tanda petik itu sehat ya. Itu bunga deposito setahu saya di bawahnya 5% ya. Ya untuk BCTM ini kan dia dividen yieldnya kan tinggi, apalagi kalau sekarang kan dividen sudah nggak kena pajak 10% ya, jadi masih bagus ya, menambahkan nilai tambahnya kalau mau hold ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup lah ya untuk BCTM. Berikutnya untuk BCPR ya. Jadi saya kan dari Surabaya, Jawa Timur, jadi saya lebih suka BCTM ya seperti itu. Nah ini ya ada BCPR untuk yang Jawa Barat, menurut saya sih juga masih lumayan ya untuk sekarang ya. Ini untuk weekly chartnya dia supportnya di sekitar 1310. Memang sebelumnya di akhir Desember dia sempat low-nya di 1300 ya, kemudian nggak lama lagi rebound. Ini sedang dalam proses rebound ke atas ya. Jadi yang punya sekarang atau kalau yang mau buy sekarang boleh aja asalkan pasang stop loss-nya di 1310 atau pakai low-nya di sini ya 1300 ya stop loss maksimumnya. Jadi dia masih potensial untuk breakout ke atas 1410 dengan targetnya di 1520 ya. Ini juga sentimen dividen ya. Jadi untuk BCPR ini masih cukup potensial ya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di daily chart-nya, ya ini gambar garis-garisnya sudah saya berikan ya. Ini 50% itu saya gambar, ini gambar Fibonacci retracement ya. Saya gambar dari 100 sini ke swing low-nya ke sini swing high-nya ya. Jadi dia itu selama bertahan di atasnya 61,8% untuk Fibonacci retracement ya. Itu dia di atas 1237 ya. Yang berminat belajar mengenai Fibonacci retracement atau Fibonacci extension bisa nonton di video deskripsi di bawah ini, ada linknya ya untuk edukasinya ya, untuk Fibonacci retracement dan Fibonacci extension. Jadi selama di atas 1237 ya, ya kurang lebih 1200 lah ya, itu dia masih cukup bagus lah ya seperti itu ya. Nah, jadi masih ada potensial untuk breakout ke atas 14. Ini area Fibonacci retracement 38,2% ya, 1475an sampai 1480 garis saya. Jadi masih potensial ke sana. Target price terdekatnya di 1405. Kalau dia berhasil naik ke atasnya ya tambah lagi atau average up silahkan ya. Target berikutnya di 1480, mudah-mudahan sukses sampai ke paling tidak di 1535 ya gitu ya. Kurang lebih cukup lah ya untuk BCPR. Ini juga dividen yield-nya juga lumayan tinggi ya seperti itu ya, untuk BCPR ya. Tapi ini kalau dibandingkan dengan BCTM, kenapa saya lebih suka BCTM daripada BCPR ya? Kalau dari tahun 2020 ini, bahkan sebelum 2020 ya, ini hanya kan sempat 1905 ya di sini ya untuk mingguannya kelihatannya. Nah dia koreksi tajam yang kemudian naik lagi. Nah sekarang posisinya masih di bawahnya dari tahun lalu ya seperti itu ya. Ya ini berbeda dengan BCTM yang sebelumnya ya, dia masih berada kurang lebih sama ya dengan kalau kita kembali lagi ke BCTM ya, di weekly-nya ya, dibandingkan tahun 2020 ya, ini sebelum pandemi ya, dia bahkan di bawahnya ya, sebelumnya hanya di 710 di akhir tahun 2019 ya. Jadi di harga sekarang kan dia bertahan di atas 730, berarti dia masih bagus ya performance-nya ya, secara price action-nya. Kalau BCPR ya, kalau BCPR ini kan harganya ya, dia kan dalam puncaknya kan dia sempat 1000
905 ya, dia turun-turun terus ya. Jadi kalau kita hitung aja di akhir sekitar ini Oktober ya, ini harganya masih, harga sekarang masih di bawahnya ya, kurang lebih di bawahnya ya. Jadi makanya dari itu saya lebih suka BJTM ya seperti itu ya, dari price performance-nya ya seperti itu ya. Tapi kalau dari fundamentalnya untuk BJPR sih nggak jelek banget sih, masih bagus lah ya seperti itu ya. Jadi untuk daily chart-nya di sini garis-garisnya sudah saya gambarkan, jadi tinggal ikutin aja ya. Mudah-mudahan lancar untuk BJPR. Oke, berikutnya untuk BDMN. Untuk weekly-nya, untuk BDMN ya, memang BDMN sudah lama nggak saya bahas ya. Di sini support terdekannya di 2320 ya. Kemudian resistannya 22510. Memang dia masih sideways di bawah ya ini ya. Jadi di jalur downtrend-nya ya. Walaupun mungkin primary trend-nya ini uptrend, tapi ini menurut saya sih masih jangka menengahnya ini ya, masih arahnya ke bawah walaupun ini sideways ya. Jadi mau buy sekarang spekulasi pada weakness ya silakan. Range-nya supportnya di 2320 dan resistannya 22510 ya. Jadi di sini ada low-nya di 2300 ya. Maksimum stop loss-nya di 2300 ya. Kalau Anda buy sekarang. Kalau dia berhasil breakout ke atas 2510 untuk BDMN ya, mau tambah lagi silakan. Target price berikutnya di 2770 dan 3100 ya. Ini kurang lebih di high-nya di sini ya swing-nya. Memang kalau kita lihat di sini ini high-nya di 3050 ya. Jadi kurang lebih lah antara 3000 sampai dengan 3100 ya. Itu target price-nya kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 2770. Ini untuk weekly-nya atau mingguannya. Kalau untuk daily-nya di sini ya, dia cenderung sideways ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh saja pasang stop loss-nya di 2360 dan maksimum di 2300 atau 2270 ya. Garis saya di 2270 atau pakai 2300 acuan dari swing low-nya tanggal 2 Desember 2021 ya. Jadi selama di atas 2300 menurut saya masih ada peluang untuk breakout ke atas 2510 ya dalam 1-2 minggu ke depan dengan targetnya di 2640 dan 2760 kurang lebih ya. Ya mudah-mudahan aja berhasil naik ya seperti itu ya. Karena kalau kita lihat sebelumnya ya, setelah ini September ya, dia naik tinggi kemudian dia koreksi ya, dia berjuang naik di bulan akhir awal-awal Oktober ya, ternyata dia gagal turun lagi ya. Ya mudah-mudahan kalau dia berjuang naik lagi ya paling tidak di area 2870 tercapai lah, di area sekitar Fibonacci retracement 61,8% ya. Jadi terus terang aja untuk BDM ini ya masih cenderungan dia downtrend ya, karena kalau saya tarik Fibonacci retracement dari swing high di sini dan swing low-nya Fibonacci retracement 38,2% itu di area sekitar 2550 ya. Jadi harga sekarang kan masih di bawahnya. Jadi terus terang aja masih downtrend tapi dia di jalur sideways-nya ya. Mudah-mudahan aja dia berhasil naik dalam 1-2 minggu ke depan ya. Itu untuk BDMN. Saya di sini hanya fokus ke price action-nya ya, jadi pergerakan harganya. Saya nggak cek laporan keuangannya untuk BDMN ya. Silakan cek sendiri. Kurang lebih cukup ya untuk analisa saham minggu ini. Untuk saham Bank BNGA, BNBN, BJTM, BJPR, dan BDMN. Jadi jangan lupa juga cek playlistnya ya, ada linknya di video deskripsi di bawah ini untuk minggu ini ya. Saham-saham yang saya bahas ada beberapa video seperti biasanya. Yang barusan kenal saham profit jangan lupa join, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian jangan lupa kalau ada pertanyaan atau saran silahkan tulis di kolom komentar ya seperti itu ya. Kemudian di akhir video saya ucapkan selalu sehat selalu, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.